falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka amalnya tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Kita harus yakin ini, bahwa yang tidak iman Islam, amalnya tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Tetapi ayat Al-Quran juga menegaskan kepada kita, iman saja tidak cukup. Sebab Allah sebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Jadi orang yang beriman itu tidak boleh mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Maka kalau orang beriman itu bisa membersihkan dirinya dari kezaliman, sehingga imannya tidak bercampur dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, aman, wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Maka apa yang dimaksud tidak mencampuri dengan kezaliman? Iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Karena zalim itu puncaknya adalah syirik. Maka Al-Quran mengatakan innasyirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Karena kalau kita beriman lalu mencampuri keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka saat itu imannya rusak, batal. Al-Quran mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, amalmu benar-benar batal. Untuk siapa Allah berfirman la in asyrakta di sini? Coba kita perhatikan bentuknya lafaz tunggal. Jika kamu syirik, ta, anta, bukan tum, antum. Kalau antum itu artinya orang banyak. Tapi di dalam ayat ini ta, tunggal. Siapa? Nabi Muhammad. Allah firmankan, jika kamu wahai Muhammad berbuat syirik, amalmu benar-benar batal. Bapak Ibu, Nabi Muhammad maksud dijamin masuk surga, disebut oleh Allah kalau syirik amalnya batal. Pertanyaannya, kita maksud atau tidak? Tidak. Dijamin masuk surga atau tidak? Belum. Tidak ada yang tahu. Ada yang bisa memastikan kalau nanti kita terbebas dari api neraka? Tidak ada. Sementara Nabi sudah dijamin dosanya diampuni, dijamin masuk surga. Allah firmankan kalau syirik amalnya batal. Maka Bapak Ibu beriman harus tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menyekutukan Allah adalah larangan yang paling besar. Wa'adhu ma nahallahu anhu asyirku. Larangan yang paling besar bagi kita, larangan paling besar dari Allah itu adalah syirik. Sementara perintah Allah yang paling besar, yang paling agung adalah tauhid. Wa'adhu ma amarallahu bihi tauhid. Perintah Allah yang paling agung, yang paling besar adalah tauhid. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, inna syirka aqdamu dzulma fa inna tauhida aqdalul adla. Sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang paling zalim, maka tauhid adalah keadilan yang paling adil. Maka orang yang beriman yang telah mendapatkan rahmat Allah, syaratnya adalah iman tauhid yang tidak dicampuri dengan syirik.
syirik. Maka penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menegakkan iman tauhid. Karena Allah perintahkan kita untuk beribadah di muka bumi ini bukan sekedar menyembah Allah saja. Para ulama ketika menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, maknanya liwahidun, untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah saja. Andai hanya menyembah Allah saja, maka tanpa disertai dengan tauhid, maka orang-orang yang ada di seputar Ka'bah saat itu mereka juga terbiasa menyebut nama Allah. Mereka juga menyembah Allah. Tapi bersamaan menyembah Allah, mereka menyembah 360 berhala. Saya membuka kitab Sofatut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, tafsir surat Al-Lahab, disebut pula Al-Masad, disebut pula surat Tabbat. Ya tahu ya betul. Jadi memang satu surat itu kadang punya beberapa nama. Nah, surah ini nama lainnya Al-Masad, nama lainnya Al-Lahab, nama lainnya Tabbat. Ya. Baik, nama lain dari surat ini. Nah, di situ disebutkan sebuah keganjilan. Kenapa? Karena ada sumpah dari Abu Lahab. Apa sumpahnya? Ketika mencari Nabi Muhammad tidak ketemu. Wallahi, sumpahnya apa? Wallahi. Padahal Abu Lahab disebut saya selana lahab, kelak masuk api neraka yang menyala. Tapi sumpahnya apa? Wallahi law wajadtu Muhammadan la darabtu fahu bihadzal hajar. Apa tadi sumpahnya? Wallahi law wajadtu Muhammadan la darabtu fahu bihadzal hajar. Demi Allah, jika aku ketemu Muhammad, akan aku pukul mulutnya dengan batu ini. Bapak Ibu, ini kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Karena kalau dengan bahasa Jawa elit, gimana terjemahnya bahasa Jawa? Nah, aku ketemu Muhammad tak keprok. Ya. Dan aku ketemu Muhammad tak keprok nganggo waktu. Ini ada yang diedit tadi, tak keprok diedit terus nganggo waktu. Baik. Tapi aneh, awalnya demi Allah kok tahu-tahu mau mukul Rasulnya dengan batu. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy dulu, orang-orang musyrik Quraisy dulu, mereka bersamaan dengan menyembah berhala, mereka masih mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti sumpahnya berbunyi wallahi. Tapi apakah itu cukup? Tidak, karena mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, DLL. 360 saya tidak hafal. Ada yang hafal nama berhalanya siapa saja? Tidak hafal. Baik, Asmaul Husna yang 99 saja kadang kelangkep ya kan. Apalagi ini mereka sampai nyembah berapa? 360 berhala. Itu Tuhannya itu umpama sehari nyembah satu, ngantri setahun. Jadi Tuhannya ngantri setahun disembah sekali. Baik, kita lanjutkan. Intinya apa? Tauhidnya harus benar. Beriman yang dianjurkan adalah iman dengan tauhid yang benar, yang tidak dikotori dengan kesyirikan. Yang kesyirikan itu untuk saat ini dalam rupa langsung menyembah berhala yang dilakukan oleh umat Islam itu nampaknya tidak kita jumpai di tempat kita. Tapi dalam bentuk takhayul banyak, dalam bentuk mitos
tidak sedikit. Dalam bentuk tatoyur, tiara itu cukup banyak. Sehingga Bapak Ibu, kita perlu bersihkan dari tatoyur, tahayul, khurafat, mitos, dan lain-lain. Kita bersihkan dari tawakal kepada selain Allah, supaya tawakal hanya kepada Allah saja. Sebentar lagi kita masuk bulan Muharram, bulan Suro. Sebagian orang masih menganggap bulan Suro adalah bulan sial, bulan keramat, wingit, pembawa petaka, tidak berani mundur mantul, tidak berani bangun rumah, mundur mantul tidak berani, bangun rumah tidak berani, dan lain-lain. Yang lahirnya bulan Suro sangat ketakutan, harus buat ruatan. Ruatannya bikin among, lalu kemudian dibacakan mantranya. Mantranya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyai Suro Kiai Suro, Nyai Among Kiai Among, iki kilo tak sanggup. Tumpeng ingkung ketangkolak sego golong ampun lan sak piturute. Momongan putuku ojo dimomong cedak-cedak kali. Momongan putuku ojo dimomong cedak-cedak geni. Momongan putuku cedak-cedak rezeki. Nah ini riset dulu Pak Ibu. Baik. Maka ini tauhidnya bermasalah karena bertawakalnya sama Nyai Suro Kiai Suro. Tauhidnya perlu diperbaiki karena tawakalnya sama Nyai Among Kiai Among. Maka Bapak Ibu, dan tauhid itu tidak mudah. Karena kadang salah satu yang sangat disiliki sama para mubalik itu menyampaikan materi tauhid. Padahal tauhid itu hakikatul dakwatir rusul, hakikat dakwah para rasul dari zaman awal sampai Nabi Muhammad yang terakhir, semua menyampaikan tauhid. Berapa banyak yang masih mengagungkan, bertawakal kepada jimat-jimat, bertawakal kepada benda-benda keramat. Masih ada bagian? Masih ada. Bapak Ibu, maka kita sebagai umat Islam hendaknya menjauhi itu semua. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka sungguh sudah kufur atau sudah syirik. Para ulama menjelaskan, jika menganggap jimat itu, benda-benda keramat itu sebagai penentu utama, maka jelas itu adalah syirik besar. Tetapi jika itu hanya dianggap perantara, maka itu adalah perantara yang tidak ada hubungan sebab akibat. Lalu kemudian mengatakan hanya perantara saja, tentunya adalah Allah, maka ini syirik kecil. Ketika mau berangkat nikahan, lalu kemudian melepaskan seekor ayam ketika lewat jembatan, katanya takut sial. Ada benar? Ada. Berapa? Oh sudah berkurang. Berarti ini Pak Harno berhasil. Kalau sudah berkurang, artinya memang pendidikan tauhid itu tetap terus digaungkan, meskipun kita menyampaikannya dengan lemah lembut, alon-alon. Karena sekali seseorang terjatuh dalam syirik, maka amalnya semuanya akan sia-sia.
Di dalam Al-Quran sudah jelas kalau orang melakukan syirik, haramallahu alaihil jannah, haram masuk surga. Ada yang nyeletuk kalau tidak boleh masuk yang ngemper. Ayatnya masih berlanjut, wa ma'wahunna, tempatnya di neraka karena berbuat syirik. Maka Bapak Ibu, segala yang terjadi harus kita sandarkan kepada Allah. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Sebab semuanya qadarallah wa ma syaa fa'ala. Semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Biar hidupnya berkah, biar selamat dari mara bahaya, tawaf muter. Baik, tidak usah sebut nama tempat. Tawaf muter satu tempat, orang dua orang. Katanya biar keselamatan. Berikutnya, biar khusyuk. Baik Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa Nabi sudah mengatakan idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Bukan minta tolong kepada lelembut, bukan minta tolong kepada sing bau rasa. Meskipun mengatakan melantaran yang menentukan adalah Allah, sama itu syirik kecil. Tapi kalau dianggap yang bau rasa adalah penentu utama, maka itu syirik besar. Maka Bapak Ibu perlu kami sampaikan di sini, dalam hal isti'anah minta tolong, dalam hal minta itu ada pembagiannya, ada rinciannya. Yang pertama, isti'anah minta tolong yang sifatnya wajib kepada Allah. Wajib kita minta tolong kepada Allah. Sifatnya ibadah ini wajib kepada Allah. Yang kedua, minta tolong yang sifatnya adalah kepada selain Allah, yang konteksnya adalah pengagungan. Jadi pengagungan kepada selain Allah. Minta tolong yang tidak ada hubungan sebab akibat. Nah ini haram, syirik. Contoh, minta tolong sama penghuni kubur, minta tolong sama selain penghuni kubur apa? Penghuni benda-benda bertuah, maka ini tidak boleh. Yang ketiga, minta tolong kepada yang mampu melakukan sebab akibat, boleh. Suami minta tolong sama istri. Kalau suami panggil istrinya gimana bilangnya? Sayang, oh ya baik, sayang. Ternyata orang teladan romantis ya. Sayang, bikinin kopi dong. Boleh enggak? Boleh, karena konteksnya sebab akibat. Tapi berbeda minta tolong kepada penunggu apa tadi? Jimat. Boleh apa tidak? Tidak, karena tidak ada hubungan sebab akibat. Maka minta tolong kepada yang mampu melakukan sebab akibat itu boleh. Jadi tidak haram. Yang keempat adalah minta tolong kepada orang yang tidak mampu menolong. Ini bisa makruh, bisa haram. Contoh, minta tolong kepada orang yang tidak bisa renang untuk ngajari renang. Ini bisa makruh, bisa haram. Menyebabkan kematian, haram. Kalau hanya mendampingi anak kecil gitu cuma segini begitu lah, ya itu masih
makruh. Dia tidak ngerti teknik renang oleh ngajari kepiye gitu. Minta tolong untuk nyopir kepada orang yang tidak bisa nyopir. Gimana kira-kira? Maka dia tidak mampu melakukan sebab akibat, bisa antara dua hukum, makruh atau haram. Yang kelima, minta tolong dengan sabar dan sholat. Itu perintah Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadi ada 5 macam minta tolong, hukumnya beda. Jadi jangan sampai nanti salah topo. Ketika setelah pulang dari ngaji ini, tiba-tiba istrinya minta tolong, ya angkat jemuran. Kalau minta tolong sama Allah. Nah, ini keliru topo. Minta tolong sama Allah itu konteksnya ibadah. Kalau sebab akibat boleh minta tolong sama manusia. Sama dengan konsep tawakal juga sama. Konsep tawakal itu ada tawakal kepada Allah wajib. Tawakal kepada yang bisa melakukan sebab boleh. Pasrah kepada tukang bangunan, gentengnya bocor. Pak pokoknya ini kula ajeng tumandang nyambut gawe, pasrah kompoan kali jenengan ngerti kula niki mengke boten bocor melih. Asal boten boleh. Karena ini pasrah kepada orang yang mampu melakukan sebab. Jadi tidak dilarang. Pasrah sama dokter dalam konteks sebab akibat boleh. Tapi kalau kemudian pasrah kepada jimat sodolangan loro, boleh apa enggak? Karena tidak mampu melakukan sebab akibat dan sifatnya gaib, ada bentuk pengagungan, maka ini masuk kategori syirik. Meskipun dibacakan mantra Bismillahirrahmanirrahim. Ajianku jarang goyang, ajianku sodolangan loro, yang disebutake segoro asap, yang disebutake gunung cukup, yang disebutake jabal bayitan bakal mati. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Karena tadi sudah kita sampaikan, tawakal yang semacam ini tidak ada hubungan sebab akibat. Konteksnya adalah sesuatu yang gaib. Ini termasuk bentuk rusaknya tauhid. Maka dirinci. Jangan sampai nanti ketika suaminya pasrah atau minta tolong lalu mengatakan kalau mintalah kepada Allah. Repot ini. Jadi dibedakan ini dalam ibadah, dalam sebab akibat, atau kepada sesuatu yang tidak mampu melakukan sebab, atau sesuatu yang sifatnya sir yang tidak nampak dianggap punya kekuatan, itu hukumnya berbeda. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi apa? Orang yang mendapat rahmat tandanya innalladzina amanu, orang yang beriman, yang imannya tidak dicampuri dengan syirik. Kalau dicampuri syirik tidak berfaedah. Baik, kita lanjutkan. Maka sudah setengah jam. Berikut. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Yang mendapat rahmat yang kedua tandanya adalah mau berhijrah. Jadi tanda yang pertama apa? Beriman, iman tauhid. Tanda yang kedua berhijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu intiqal, pindah. Berikut. Pindah itu dalam konteks bahasa. Nanti secara istilah ada banyak. Di kesempatan ini saya sampaikan 3 saja. Yang pertama ada hijrah makan. Makan bahasa Arab, bukan makan bahasa Indonesia. Bukan pula bahasa Jawa, makani pitik. Makan juga. Jadi bukan makan bahasa Indonesia, bukan makan bahasa Jawa, tapi makan bahasa Arab. Makan itu artinya apa?
tempat. Hijrah makan, hijrah tempat. Yang kedua, hijrah amal. Amal sama ya, bahasa Arab sama bahasa Indonesia karena mengadopsi dari bahasa Arab. Hijrah amal. Yang ketiga, hijrah amil. Makan, amal, amil. Dapat diingat nih. Makan, amal, amil. Sudah. Baik. Untuk hijrah makan, hijrah tempat, itu hanya kepada tempat yang tidak kondusif menjalankan tuntunan agama kepada tempat yang lebih kondusif. Maka tidak boleh kita berhijrah dari tempat yang sudah kondusif ke tempat yang tidak kondusif. Itu bukan hijrah. Kenapa Pak? Nah, terperosok. Ada istilah terperosok di sini. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang pergi dari Indonesia yang kita bebas menjalankan tuntunan agama, lalu kemudian pergi ke Korea Utara, hijrah apa bukan? Secara bahasa iya, tapi secara istilah bukan. Kenapa? Karena di negeri Indonesia bebas menjalankan Islam, sementara di sana belum jelas. Kira-kira kalau di Korea Utara gimana? Jangan adzan itu Allahu Akbar, didengar nasibnya gimana? Ya. Baik. Jadi intinya, ketika kita dari negeri Muslim ke negeri kafir atau negeri non Muslim, tidak disebut hijrah. Hijrah itu dari negeri yang sulit menjalankan Islam ke negeri yang lebih mudah. Ini yang disebut dengan hijrah secara istilah. Karena tujuan hijrah adalah untuk memudahkan kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Begitu Mekah sudah masuk Islam, sudah ada penaklukan Mekah, apa kata Nabi? La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah sesudah penaklukan Makkah. Jadi begitu Makkah sudah masuk Islam, kata Nabi, la hijrah, tidak ada hijrah lagi. Maka kalau di Indonesia ini perlu hijrah atau tidak? Tidak perlu. Adzan boleh, sholat boleh, infak boleh, haji boleh, puasa semuanya boleh. Ya, tidak perlu berhijrah. Baik. Yang kedua, hijrah amal. Wal muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah berhijrah dari yang negatif kepada yang positif. Yang sebelumnya menjalankan larangan menuju menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Sebagaimana sabda Nabi tadi, wal muhajir, orang yang berhijrah sesungguhnya adalah man hajara ila ma nahallahu anhu. Jadi hijrah itu adalah orang yang dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari syirik menjadi tauhid, dari maksiat menjadi taat, dari sholat mundur-mundur menjadi tepat waktu, dari pelit menjadi lumo. Nah, ini namanya hijrah amal. Maka Bapak Ibu, hijrah yang bisa kita lakukan saat ini adalah hijrah amal. Senantiasa memperbaiki diri kita untuk bisa beramal soleh. Dan hijrah amal itu macam-macam. Karena yang disebut amal soleh itu kalau sifatnya hablum minallah banyak. Ada yang dalam rukun Islam. Kalau hablum minanas lebih banyak lagi karena sifatnya mu'amalah.
Yang sebelumnya suka mengganggu tetangga tidak mengganggu. Ini hijrah amal. Yang sebelumnya tidak mau berbagi, berbagi. Ini hijrah amal. Yang sebelumnya gampang marah menjadi sabar. Ini hijrah amal. Yang sebelumnya sulit tersenyum menjadi sumai, guya-guyu. Ini proporsional. Maka ini namanya hijrah amal. Jadi Bapak Ibu, ini muhajir yang kedua. Pertama tadi apa? Makan. Yang kedua amal. Yang ketiga amil. Amil itu apa? Panitia zakat. Baik. Amil ini bukan panitia zakat yang kita maksud amil. Amil ini hijrah personal untuk menghindari maksiat. Contoh, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqutu ma'ahum. Kata Al-Qur'an, ketika mendengar Al-Qur'an itu diolok-olok, Al-Qur'an itu diingkari. Apa kata Al-Qur'an? Fala taqutu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Nah, itu hijrah. Namanya hijrah amal, hijrah personal. Kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada orang yang mengolok-olok Al-Qur'an. Pilihan kita amar ma'ruf nahi munkar. Kalau berani, tidak berani hijrah, minggir, ngacir. Minggir apa ngacir? Maka ini namanya hijrah apa tadi? Amin. Tadinya pengajian lancar-lancar saja. Setelah selesai pengajian ngomongin masalah penggalangan dana, tiba-tiba merasa oh kayak wong sugih ning proyek amal tenan kayak cetil pukal kokil. Maka saat itu kalau kita bisa mengingatkan, ingatkan. Kalau tidak mampu, tinggal lungo. Ini namanya apa? Hijrah amil. Baik, Bapak Ibu, jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang mampu berhijrah. Karena orang-orang yang telah mendapatkan rahmat Allah, selain tadi beriman yang imannya tidak dicampuri dengan kezaliman, maka adalah orang yang berhijrah, baik tempat, kemudian amal maupun amil, yakni personal yang sifatnya pribadi. Kita tidak mampu mengubah kemungkaran, lebih baik menyingkir untuk sementara waktu. Tetapi kalau nanti pembicaraannya sudah berbeda, kita boleh gabung lagi. Jadi kalau pembicaraannya sudah beda, boleh gabung lagi. Hatta yaqudu fi haditsin ghairi, sampai mereka nanti membicarakan persoalan yang lain. Kalau kita tetap bersama mereka, bagaimana? Innakum idam misluhum, sesungguhnya kalian sama dengan mereka. Jadi ketika kita tahu Quran diolok-olok lalu kita tidak berpindah, maka sama saja kita setuju. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah. Lalu bagaimana kalau tadi pergi ke tempat negeri yang bukan Islam? Boleh apa tidak? Boleh? Ya, boleh dengan 3 syarat. Misalnya nih mau pergi ke mana? Amerika. Mana lagi? Jepang. Belum? Israel. Dengan 3 syarat. 1. Yang pertama adalah ayyakuna indahu ilmun. Dia harus punya ilmu. Jadi kalau pergi ke sana tidak punya ilmu yang bisa menolak syubhat, tidak bisa membedakan halal haram, tidak bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tidak tahu nanti di mana kita harus ibadah, sholat, tidak tahu nanti koneksinya di sana siapa, tidak tahu nanti di sana ada cabang Muhammadiyah atau tidak misalnya.
Nah itu penting, harus ada ilmu itu. Jangan sampai begitu kita sampai di negeri itu, ora tahu sholat Jumat, ora tahu sholat 5 waktu, orang duwe konco, mungkin enggak? Mungkin. Maka harus ada ilmunya dulu sebelum ke sana. Bisa enggak kita di sana beribadah? Bisa enggak cari makanan yang halal? Yang kedua, harus punya iman. Berapa banyak orang yang punya ilmu tapi tidak dilandasi iman yang kuat. Sudah tahu pergaulan bebas itu tidak boleh, tapi karena imannya lemah sampai di sana hubungan dosa keluarga remuk. Mungkin enggak? Di kampungnya perempuan baik-baik sampai di Hongkong, berikut mungkin tidak melekas. Mungkin kalau tidak dilandasi dengan keimanan. Di kampungnya laki-laki yang baik-baik saja, begitu sampai ke mana tadi? Korea, maka di sana tiba-tiba jadi tidak menjaga pergaulan. Maka harus punya modal ilmu yang dapat menolak syubhat. Yang kedua punya modal iman yang dapat menolak syahwat. Yang ketiga, hendaknya muhtaj ilaih, sangat dibutuhkan. Jadi kalau tidak sangat dibutuhkan, tidak perlu ke sana. Maka Bapak Ibu silakan ditimbang kalau mau ke sana. Salah satu ketiga-tiganya ada apa tidak? Bekal ilmu, bekal iman, dan itu sangat dibutuhkan. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, terakhir, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu. Orang yang layak mengharap rahmat Allah, pertama mukmin, beriman. Yang kedua muhajir, berhijrah. Yang ketiga mujahid, berjihad. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kriteria yang ketiga yang disebut di dalam Al-Quran adalah orang yang mau berjihad. Bapak Ibu, kita ini kalau mendengar istilah jihad, horor apa? Materi. Tapi coba sekarang kita lihat jihad ini dalam bahasa Indonesia apa artinya? Berjuang, sungguh-sungguh. Kita kalau ngomong jihad ngeri, tapi kalau ngomong berjuang prihatin. Ngastotan putih tenteka abah, alhamdulillah. Ini kurang masih berjuang kok ya. Ya kulo balik prihatin kalau gue sabar. Ya kan? Padahal dapat rahmat. Tapi beda kalau ketika bertanya, kamu kemana? Kami masih berjihad. Berjihad di mana? TK Abah. Berikut Pak. Nah, atau jihad pagi, ngaji ahad pagi. Baik, jadi jihad itu secara bahasa apa? Bersungguh-sungguh. Secara istilah, jihad itu kita ambil berapa? Satu, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Dua, jihadus syaitan, jihad melawan setan. Tiga, jihad ala ahlil ma'asi wa dzulmi, jihad melawan maksiat dan kezaliman. Empat, jihad alal kufar, jihad melawan orang kafir. Baik, yang pertama apa tadi? Jihad melawan diri sendiri, melawan malas, melawan rasa kantuk pas baca Quran. Kadang kita ini belum kantuk saja sudah kalah. Antara melihat TikTok atau baca Quran itu sudah. Biasanya pilih mana?
Ya, kalau TikToknya ngaji nggak apa-apa. Tapi kalau TikToknya yang lain, jadi penting itu jihadun nafsi, berjuang melawan diri sendiri, melawan kebodohan, melawan kemalasan. Itu adalah bagian dari jihad. Tapi memang hadis yang mengatakan jihadun nafsi sebagai jihad akbar itu hadisnya la aslalah, tidak ada asalnya dari Nabi yang mengatakan roja'na min jihadil akbar ila roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Lalu ada yang bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad besar wahai Rasulullah? Lalu dijawab jihadun nafsi. Ini tidak ada asalnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang dimaksud sebagai jihad yang paling besar melawan hawa nafsu itu hadisnya bukan hadis yang sahih. Baik, yang kedua tadi apa? Jihad melawan syaitan. Setan itu kuat kapan? Kalau kita lalai. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Setan itu kuat kalau kita justru mencari perlindungan kepada setan atau ketika kita menyekutukan Allah. Maka caranya biar setan lemah bagaimana? Jangan minta tolong sama setan, tidak boleh menyekutukan Allah. Kemudian apa lagi? Di dalam surah An-Nas Allah berfirman, min syarril waswasil khannas. Setan itu tipu dayanya ada al-waswasa dan khannasa. Maka kata sahabat Ibnu Abbas, idza dzakara khannasa wa idza ghafala waswasa. Setan itu menjadikan kalau kita ingat kepada Allah, menjadikan setan itu mengintai. Jadi setan itu mengintai kalau kita ingat. Lalu kalau kita lalai, waswasa, setan menguasai hati kita. Maka jihad melawan setan adalah mengaktifkan zikrullah. Karena kalau kita ingat kepada Allah, setannya menyingkir dan mengintai. Khonasa. Tapi kalau kita pada saat itu lalai dari Allah, maka setan itu menguasai diri kita, waswasa. Maka jihad melawan setan dengan cara apa tadi? Ya, berzikir, ingat kepada Allah. Jihad yang ketiga, melawan orang-orang yang bermaksiat dan berbuat zalim. Jadi melawan orang-orang yang bermaksiat dan berbuat zalim ini caranya bagaimana? Amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalau di Persyarikatan Muhammadiyah itu salah satu ayat yang masyhur, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang mencegah kepada yang munkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Sehingga kita bisa gunakan perangkat atau hidup kita ini untuk ya'muruna ilal khair, berdakwah, ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, yanhauna 'anil munkar. Nah, kira-kira kita posisinya di mana? Dakwah,